Yo semuanya, kembali lagi bersama gua Mrostiaki, dan tak terasa musim semi telah berlalu dan sekarang kita sudah memasuki musim panas di masa-masa yang sulit ini. Dan mungkin beberapa dari kalian masih ada aja yang bingung musim ini mau nonton anime apa. Nah, kali ini akan ada banyak sekali anime-anime yang akan menemani kalian di musim panas ini, yang mana kebanyakan dari anime tersebut sudah ditunda beberapa kali penayangannya. Jadi mari kita berharap kalau anime-anime ini tidak ditunda lagi atau berhenti di tengah jalan, cuy. Dan sudah gua rangkum rekomendasi 10 anime summer 2020. Dan mari kita mulai listnya setelah intro berikut ini. Oke, pertama ada Enen no Shoubotai ni no Shou. Anime ini merupakan season kedua dari anime Enen no Shoubotai yang sudah dirilis tahun lalu. Di dunia anime ini sering terjadi peristiwa di mana tiba-tiba seorang penduduk berubah menjadi manusia api. Dan satu-satunya yang bisa menghentikannya hanyalah pasukan pemadam kebakaran khusus bernama Pyrofighter, di mana anggota-anggotanya adalah para orang-orang dengan kekuatan api, cuy. Tokoh utama kita kali ini adalah seorang pemuda bernama Shinra Kusakabe yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan api dari kakinya. Dan Shinra ini merupakan anggota pasukan pemadam kebakaran khusus divisi ke-8. Anime ini juga mempunyai grafik dan animasi yang bagus untuk kalian yang mementingkan grafik dan animasi. Anime ini sangat cocok untuk kalian pecinta anime action super power, dan tentunya untuk kalian yang sudah mengikuti anime ini dari season pertamanya, cuy. Selanjutnya ada anime Mao Gakui no Futeki Gosha untuk kalian para penggemar anime school fantasy. Anime ini bercerita tentang seorang raja iblis bernama Anoth yang telah mengalahkan semua ras yang ada. Akan tetapi Anoth mengalah dengan semua pertarungan yang telah dia lakukan dan menginginkan kehidupan yang lebih damai, cuy. Anoth pun mereinkarnasi dirinya sendiri dan kemudian dia terbangun 2000 tahun kemudian di masa depan. Akan tetapi yang dia temukan adalah dunia yang dia kenal sudah terlalu damai dan para keturunannya menjadi sangat lemah, cuy. Akhirnya dia pun mendaftarkan dirinya untuk masuk ke sebuah akademi Raja Iblis untuk mengambil kembali tahtanya. Anime ini akan sangat cocok untuk kalian pecinta anime fantasi dan anime dengan tokoh utama yang overpowered serta heroin-heroinnya yang cantik, cuy. Kemudian di nomor 3 ada anime Kanojo Okarishimasu. Kali ini kita kedatangan anime romance komedi dengan sedikit bumbu-bumbu harem, cuy. Anime ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Kazuya yang baru saja diputusin oleh pacarnya, cuy. Karena kesal, si Kazuya ini akhirnya memutuskan untuk menyewa seorang pacar bernama Ichinose Chizuru. Dan setelah Kazuya selesai menyewa Chizuru, Kazuya mengetahui fakta bahwa Chizuru sebenarnya adalah tetangga sekaligus belajar di universitas yang sama, cuy. Dan Kazuya pun juga mengetahui bahwa Chizuru sebenarnya tidak sebaik hati seperti saat menjadi pacar sewaannya, cuy. Dan ceritanya nggak sampai di situ, cuy. Nantinya akan ada 3 cewek lainnya yang bakal ngedeketin si Kazuya ini, termasuk mantan pacarnya, cuy. Anime ini sangat cocok untuk kalian penggemar anime romance komedi dengan sedikit drama dan harem di dalamnya. Dan di anime ini juga banyak karakter yang bisa kalian jadikan waifu, cuy. Kazuya-san, Kazu-kun, Kazuya-kun. Kanojo, okarishimasu. Di nomor 4 ada anime adaptasi dari webtoon yaitu The God of High School. Anime ini bercerita tentang seorang anak SMA yang bernama Mori Jin, dan dia adalah seseorang yang sangat suka bertarung. Dia juga sudah ratusan kali menang, 2 kali seri, dan belum pernah kalah sama sekali, cuy. Suatu hari seseorang bernama R muncul di hadapan Jin dan menawari Jin untuk mengikuti pertarungan bernama God of High School, di mana hadiahnya adalah mengabulkan apapun satu keinginan pemenangnya. Awalnya Jin tidak peduli dengan tawaran tersebut, akan tetapi R tetap memaksa Jin untuk ikut pertarungan tersebut, sampai akhirnya si R menggunakan kekerasan untuk memaksa Jin, cuy. Bahkan si R ini berhasil menggores pipi Jin dan memotong habis pepohonan di sekitarnya, cuy. Dan R sekali lagi mengajak Jin untuk mengikuti pertarungan God of High School. Akan tetapi Jin menolak dan malah mengajak R bertarung. Alhasil R berhasil mengalahkan Jin dan membuat itu menjadi kekalahan pertama bagi Jin. Akhirnya Jin pun memutuskan untuk mengikuti pertarungan tersebut dan bersaing melawan seluruh petarung dari penjuru dunia, cuy. Anime ini sangat gua sarankan untuk kalian para penikmat anime action martial arts, dimana di trailernya juga diperlihatkan kalau animasinya juga sangat keren, cuy.
Selanjutnya ada monster Musume no Oisha-san. Kali ini kita kedatangan anime ecchi di sini cuy. Mungkin kalian tahu monster Musume no Iru Nijijo? Nah, anime ini masih memiliki konsep yang sama dengan monster Musume no Iru Nijijo. Tokoh utama kita kali ini adalah seorang dokter bernama Glenn. Dia menjalankan sebuah klinik medis untuk para gadis monster bersama asisten lambiannya yang bernama Safi. Nantinya Dr. Glenn akan mengobati luka-luka dari para pasiennya yang merupakan centaur, mermaid, ataupun golem. Ya, itu aja sih sinopsisnya. Intinya anime ini bercerita tentang Dr. Glenn yang mengobati para pasiennya yang dari berbagai macam ras cuy. Anime ini patut ditonton untuk kalian para pecinta anime ecchi dan harem yang anti mainstream cuy. Karena cewek-cewek di sini bukan manusia, melainkan para monster dari berbagai ras. 次は絶対に許せません。モンスター娘のお医者さん7月放送開始。 Selanjutnya ada anime sejuta umat, yaitu Sword Art Online War of Underworld part kedua. Anime ini akan melanjutkan cerita dari Sword Art Online War of Underworld kemarin, dimana di sana si Kirito-nya cuma AFK cuy. Dan di season kali ini Kirito akan bangun dan bertarung di Underworld bersama para haremnya cuy. Dan gua nggak bisa bicara banyak tentang season kali ini karena malah nantinya gua akan nyebarin spoiler cuy. Intinya anime ini sangat cocok untuk kalian yang menyukai anime action dengan pedang sebagai senjata utamanya dan dibumbui dengan genre romance cuy. Dan tentunya untuk kalian yang sudah mengikuti anime Sword Art Online dari awal cuy. 何色ですか？ソードアートオンラインアリシゼーションウォー・オブ・アンダーワールド Dan di nomor 7 ada Great Pretender yang merupakan garapan dari Witch Studio. Anime ini bercerita tentang seorang penipu terbaik di seantero Jepang bernama Masato Edamura. Suatu hari Masato dan partnernya yang bernama Kudo mencoba menipu seseorang di Asakusa. Dan ternyata malah mereka berdua yang ketipu cuy. Orang yang coba mereka tipu tersebut ternyata adalah seseorang bernama Laurent Thierry yang memegang kendali para mafia cuy. Dan dari sinilah cerita dari anime ini bergulir. Anime ini cocok untuk kalian yang sedang mencari anime yang jarang ditonton, karena gue yakin anime ini gak akan mendapatkan banyak sorotan seperti anime yang lain ketika tayang nanti. Dan for your information, anime ini di-vote jelek habis-habisan oleh para fans dari Shingeki no Kyojin, karena kemungkinan mereka kesal karena Witch Studio meninggalkan anime Shingeki no Kyojin untuk anime ini. Mungkin ya. 一緒にあいつらをぶち込みましょう。ほら怒らせと。おっかねえ。なんだって。選びなさい。この俺を裏切るだって。賭けさオラの勝ちだ。 Selanjutnya ada Gibiate. Ya mungkin anime ini akan menjadi anime yang paling relatable lah pada masa-masa yang susah ini. Kenapa? Dengarkan dulu sinopsis yang akan gue bacakan ini. Anime ini berlatar pada tahun 2030 di Jepang, di mana sebuah virus telah menginfeksi seluruh kota cuy. Orang-orang yang terinfeksi akan berubah menjadi monster berdasarkan umur, jenis kelamin, dan ras. Dan virus ini diberi nama virus Gibiya. Kemudian muncullah seorang samurai dan ninja yang datang dari awal zaman Edo cuy. Oh ya, dan buat yang belum tahu, zaman Edo bermula pada tahun 1603 sampai 1868. Mereka berdua datang dan bertarung serta membantu dokter yang sedang mencari vaksin dari virus Gibiya ini. Dan dari sinilah perjalanan mereka dimulai. Anime ini gue rekomendasikan untuk kalian yang menyukai anime action survival horror yang mirip-mirip seperti High School of the Dead. Cuma di sini nggak ada ecchinya cuy. Selanjutnya ada salah satu anime paling diantisipasi musim ini, yaitu Oregairu season ketiga. Anime ini akan menceritakan kelanjutan dari ending season keduanya yang sumpah cuy, gantung banget cuy. Dan lagi gue gak bisa bicara banyak mengenai season kali ini karena akan menimbulkan banyak spoiler bagi kalian yang anti spoiler. Intinya anime ini cocok untuk kalian penggemar anime romance school dengan karakter utama yang relatable dengan kalian ya. Dan rumornya season ini akan menjadi season terakhir dari Oregairu. Tapi ingat, ini masih rumor. 間に合うかもしれないから。いつか助けるって約束したから。 Dan yang terakhir ada anime yang sudah kita tunggu-tunggu sejak lama sekali, yaitu ReZero season kedua. Sudah 4 tahun semenjak season pertama anime ini dirilis dan menjadi salah satu anime dengan season 2 yang paling ditunggu. Harusnya anime ini tayang musim kemarin, akan tetapi harus ditunda karena hal yang sedang menyusahkan dunia ini. Dan lagi-lagi gue bisa bicara banyak mengenai season kali ini.
Ya, intinya anime ini cocok untuk kalian pecinta anime misteri dengan latar tempat di dunia fantasi. Dan anime ini juga cocok untuk kalian yang menyukai anime isekai yang anti mainstream. Dan yap, itulah tadi 10 rekomendasi anime Summer 2020. Beberapa anime tadi merupakan anime yang sudah diundur dari musim sebelumnya. Jadi mari kita berharap kalau tidak ada lagi anime yang diundur agar kita bisa segera menikmatinya. Jangan lupa like dan share agar teman-teman kalian tahu anime apa saja yang harus mereka ikuti di musim ini. Komen kalau kalian punya saran atau kritik dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan info dan konten tentang anime dari channel ini. Keep calm and stay safe.